Di sini saya akan sedikit mengulas materi pertemuan keempat, mata kuliah hukum pajak, yang dimana pertemuan keempat itu membahas mengenai jenis-jenis pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada administrasi perpajakan. Pajak dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak yang tidak langsung. Pajak langsung dari segi yuridis adalah pajak yang dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak berdasarkan suatu penetapan dan berkohir atau surat daftar penetapan pajak. Contohnya PPh. Pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak di mana beban pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, di sini juga ada pajak tidak langsung. Secara yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara insidental atau tidak berulang-ulang, tidak menggunakan kohir, yaitu pada saat adanya tatbesten atau berupa suatu keadaan atau perbuatan dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak itu timbul. Contohnya seperti bea materai atau pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pajak tidak langsung secara ekonomis adalah suatu pajak di mana pihak pajak wajib dapat mengalihkan beban pajaknya pada pihak lain, yang artinya mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda. Di sini juga ada sifat pajak. Menurut sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada pajak perseorangan, yang kedua ada pajak kebendaan. Yang pertama yaitu pajak perseorangan, yaitu pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri dan keluarga wajib pajak, seperti kawin tidak kawin, tanggungan dalam keluarga. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan kemampuan si wajib pajak ini. Dan ada juga pajak kebendaan, adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak ini pada umumnya pajak tidak langsung seperti bea materai, sehingga siapapun dan dalam keadaan apapun dapat dikenakan pajak yang sama. Di sini juga ada titik tolak pungutannya. Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang atau badan yang dikenai pajak. Yang artinya pada pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Misalnya seperti PPh. Terus juga ada pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajak dicari subjeknya. Misalnya misalnya pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB. Nah, di sini juga ada kewenangan pemungutan. Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama pajak pusat atau pajak negara, yang kedua ada pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah pusat seperti PPh, PBB, PPN, bea materai, bea lelang, bea cukai, dan bea masuk. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten kota. Nah, di sini ada beberapa contoh pajak provinsi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat ada pajak air permukaan, dan yang terakhir ada pajak rokok. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di sini juga ada pajak kabupaten atau kota. Contohnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini juga ada fungsi pajak. Ada fungsi anggaran, yang dimana pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke kas negara. Jadi pajak diarahkan sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan pada kas negara.
Ada juga fungsi mengatur yang dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dan searah dengan keinginan pemerintah.